presentasikan proyek 1 kami yang berjudul Strategi Pemasaran Produk berbasis Bioteknologi Konvensional. Di kelompok 4 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama itu ada saya sendiri, Rosita. Terus yang kedua itu ada Akila. Yang ketiga itu ada Arya. Yang keempat itu ada Dava. Di sini goals-nya meyakinkan kepada Bu Tintia, pejabat. maaf, ini kayaknya pesertanya harus on kamera ya. Oh iya, belum on kamera ya? Tadi enggak, Rosita nyalakan dulu boleh. Saya join presentasinya dari HP, Bu. Jadi kameranya mati kalau Oke, sip. Lanjut. Goals-nya meyakinkan kepada pejabat kementerian agar mendapat bantuan modal UMKM. Role-nya ada business person, audiensnya pejabat kementerian UMKM. Situation-nya seorang pengusaha tape singkong menjelaskan produknya dan perhitungan produksinya kepada pejabat kementerian UMKM. Produk atau performance-nya yang pertama, PowerPoint berisikan analisa manfaat produk tape singkong bagi kesehatan tubuh, foto pembuatan produk, poster iklan, data perhitungan modal dan keuntungan penjualan, strategi dan media pemasaran produk. Yang kedua ada video role play sesuai dengan role dan situasi kelompok. Lanjut. Di situ ada standarnya. Yang pertama, analisa manfaat tape singkong, menjelaskan manfaat tape singkong bagi kesehatan tubuh. Yang kedua ada foto pembuatan tape singkong, harus menjelaskan alat dan bahan serta langkah-langkah pembuatan produk. Yang tiga ada poster iklan, mengandung unsur-unsur iklan, specific feature, dan unsur-unsur bahasa Inggris, language feature, yang baik dan benar. Yang keempat ada data perhitungan modal dan keuntungan penjualan. Memperhitungkan modal, menentukan berapa banyak produk yang dijual untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Dan data perhitungan disimpulkan berupa grafik. Yang kelima ada strategi dan media pemasaran produk. Menentukan saluran distribusi untuk pemasaran produk serta memberikan alasannya. Memberikan analisa peluang bisnis pada produk ini di masa pandemi. Itu di sini ada timeline dan jurnal. Penanggung jawab materi Aries analisis tape, Akila fermentasi tape, Dava data perhitungan K dan M, Rosita poster dan strategi pemasaran yang membuat PPT seluruh anggota. Pekerjaan yang harus dilakukan, analisisnya sudah, implementasi tape sudah, data perhitungan keuntungan dan modal sudah selesai, poster dan strategi pemasaran sudah, PPT juga sudah. Target mingguan yang harus diselesaikan ada proyeknya selesai di hari Jumat. Habis itu ini timelinenya tanggal 20 November ada pembagian tugas kelompok. Tanggal 21 November fermentasi tape oleh Akila. Tanggal 23 November ada pembuatan naskah oleh Rosita. Membuat template PPT Rosita. Pengerjaan materi strategi marketing Rosita dan fermentasi tape selesai. Oke, boleh dilanjut aja, Nak? Ya. Dilanjut dulu ya. Ya, silakan boleh. Andi dan Ibu Siti.
Di sini ada analisa buat tapenya. Energinya itu ada 165 kKA IL itu L itu. Terus L terus itunya 7,86%, lemak totalnya 0,30 gram, persennya itu 0,45%, vitamin A 0%, vitamin B1 0%, vitamin B2 0%, vitamin B3 0%, vitamin C 9 gram 10%. Karbohidrat total 40,20 gram, 12,37%. Proteinnya 1,40 gram, kilonya 2,33%. Serat pangan 2 gram, 6,67%. Kalsiumnya 21 mg, 1,91%. Fosfornya 34 mg, 4,86%. Natrium 0 mg, 0%. Kalium 0%. Tembaga 0 mcg, 0%. Besi 0, zat besi 0,80 mg, 3,64%. Zengnya 0 mg, 0%. B karotennya 0 mcg. Karoten total gak ada. Air 57,40 gram. Abu 0,70 gram. Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2.150 kKAL. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Ini kandungan gizi tape singkong, energinya 169 kcal, proteinnya 1,40 gram, lemaknya 0,30 gram, karbonnya 40,20 gram. Astaga. Bentar, ada telepon. Ya, manfaat tape bagi kesehatan. Yang pertama, baik untuk sistem pencernaan. Yang kedua, berkarbon yang baik. Yang ketiga, mengontrol tekanan darah. Yang keempat, menjaga terjadinya anemia. Yang kelima, menjaga otot dan saraf. Yang keenam, sumber nutrisi bagi tubuh. Yang ketujuh, membuang racun dalam tubuh. Efek samping mengkonsumsi tape. Yang pertama, konsumsi tape yang berlebihan akan membuat perut sakit karena saluran pencernaan yang tidak kuat dengan efek alkohol. Yang kedua, konsumsi air dari tape yang berlebihan juga bisa menyebabkan keracunan dan mabuk. Yang ketiga, konsumsi tape yang tidak bersih bisa meningkatkan beberapa jenis potensi penyakit yang bisa disebabkan karena bakteri dan virus. Yang keempat, tape tidak baik bagi anak-anak, balita, dan orang dewasa yang menderita penyakit gangguan kekebalan tubuh sehingga konsumsi tape harus dibatasi atau dicegah. Yang kelima, konsumsi tape secara berlebihan juga akan meningkatkan resiko gangguan pada darah seperti keracunan darah atau penyakit. Jadi ini bakal nampilin role Ya, play-nya ini dulu. untuk advertisement-nya, untuk iklannya. Ya. Terdiri dari brand name, nama brandnya Tape-Tape, produk name Tape Singkong, types of ads,
good advertisement. Purpose to promoting tape singkong product from tape-tape. From of ads, poster, provocative sentence, fermented cassava with quality ingredients. Language features, hyperbole, additional information, ada website, Instagram, sama phone number. Ya, lanjut. Proses pembuatannya. Yang pertama, potong-potong singkongnya terlebih dahulu. Setelah dipotong, cuci singkongnya terlebih dahulu. Setelah dicuci singkongnya, lalu dipotong menjadi beberapa bagian. Next. Selanjutnya ini setelah dicuci bersih dan dipotong, singkongnya dikukus. Setelah dicuci bersih dan dipotong, singkongnya dikukus. Setelah dikukus, singkongnya didinginkan terlebih dahulu. Setelah singkongnya didiamkan sampai dingin, singkong tersebut ditaburi ragi. Setelah selesai singkongnya ditaburi didiamkan ragi, sampai dingin, singkong tersebut ditaburi ragi. Setelah selesai ditaburi ragi, singkongnya dimasukkan ke dalam wadah yang dilapisi plastik. Setelah itu didiamkan selama 2-3 hari. Dan inilah hasil fragmentasi tape singkongnya. Yang foto kanan. Saya maaf, ini kayaknya Miss Dintia agak nge-lag ya. Kalian itunya video roll-nya apa? Video roll-nya? Ini video roll-nya. Apa? Factory Guide? Kita dapat roll-nya itu. Selamat pagi, Pak, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Jadi, Bu, saya setelah Ibu... Oh iya. Ulang. Ya. Okay. Selamat pagi, Pak, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Jadi, Bu, setelah Ibu mengajukan permohonan UMKM kemarin, kami kembali menghubungi Ibu untuk meminta Ibu menjelaskan produk yang Ibu jual secara rinci. Oke, baik, Pak. Jadi, produk yang saya jual adalah tape singkong. Tape singkong adalah makanan tradisional yang dibuat dari singkong yang sudah difermentasi. Manfaat dari singkong bagi kesehatan antara lain baik untuk sistem pencernaan, sumber karbohidrat yang baik, mengontrol tekanan darah, juga terjadinya anemia, mencegah otot dan saraf, sumber nutrisi bagi tubuh, terus membuang racun dalam tubuh. Tetapi ada efek sampingnya, yaitu efek samping dalam mengkonsumsi tape, yaitu konsumsi tape yang berlebihan akan membuat perut sakit karena saluran pencernaan yang tidak kuat dengan efek alkohol. Konsumsi air dari tape yang berlebihan juga bisa menyebabkan keracunan dan mabuk. Terus, konsumsi tape yang tidak bersih bisa meningkatkan beberapa jenis potensi penyakit yang disebabkan karena bakteri dan virus. Terus, tape yang tidak baik. Tape tidak baik bagi anak-anak, balita, dan orang dewasa yang menderita penyakit gangguan kekebalan tubuh, sehingga konsumsi tape harus dibatasi atau dicegah. Konsumsi tape secara berlebihan juga akan meningkatkan resiko gangguan pencernaan darah, seperti keracunan darah atau penyakit lain. Dan ini adalah poster media saya digunakan untuk promosi, condition nanti. Terus ini adalah data perhitungan modal dan keuntungannya. Bahan-bahan yang digunakan untuk
membuat tape adalah ragi sama singkong. Ragi, kalau saya membeli ragi 4, jadi harganya itu sekitar 20.000. Jadi satu ragi itu 5.000. Terus singkong 1 kilo yaitu 12.000. Saya belinya 1 kilo. Jadi total modalnya yaitu 32.000. Nah, saya jual seharga 4.000. Dan saya jual tape dari 12 sampai 18 tape. Dan hasilnya menguntungkan banget, Pak. Dan itu penjelasan saya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Setelah saya melihat detail produknya, saya mau tanya Bu, kalau saya boleh tahu alasan Ibu untuk mengajukan bantuan UMKM ini untuk apa ya Bu? Jadi begini, usaha tape singkong yang selama ini saya bangun hampir gulung tikar karena dampak COVID-19 ini. Jadi saya ingin mencari solusi agar usaha saya ini tidak gulung tikar dengan cara mengembangkannya. Namun saya tidak memiliki modal yang cukup untuk mengembangkannya, Bu. Lalu Ibu akan mengembangkannya dalam bentuk apa? Jadi saya akan mempromosikan produk saya melalui media sosial, Pak. Tetapi sebelum saya mempromosikan ke media sosial, saya ingin mengurus hak cipta dan BPOM-nya terlebih dahulu, Pak. Namun saya belum punya biaya. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Maaf, Bu, sebelumnya saya mau tanya, apakah Ibu pernah mempunyai sangkutan dengan bank, atau lebih tepatnya berutang dengan bank? Berutang di bank. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pak. Saya tidak pernah memiliki sangkutan dengan bank, Pak. Memangnya kenapa ya, Pak, Bu? Nggak apa-apa kok, Bu. Jadi begini, Bu. Salah satu syarat permohonan bantuan UMKM adalah tidak memiliki tanggungan dengan bank. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Jadi Bu, setelah kami cek tentang penjelasan produk yang Ibu jual, semuanya sudah lengkap Bu, termasuk berkas-berkas yang Ibu ajukan kemarin. Karena persyaratan yang Ibu ajukan sudah lengkap, maka pengajuan bantuan UMKM Ibu kami terima. Oh, baik, Pak, Bu. Terima kasih atas bantuan dari Bapak dan Ibu. Semoga dengan adanya bantuan ini, usaha saya bisa bangkit dan berkembang. Oh ya, Pak, Bu, maaf, saya mau bertanya, kira-kira untuk proses pencarian bantuan UMKM-nya itu gimana ya, Pak, Bu? Untuk proses pencairan dananya nanti akan ditransfer langsung ke rekening Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas bantuannya. Oke, baik Bu, sama-sama. Karena pertemuan kita sudah selesai, maka kami akhiri pertemuan di pagi hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu bisa menghubungi pihak kami. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, Bu. Selanjutnya ada kesimpulan dari matematikanya, karena tadi matematikanya udah ditampilin di roleplay-nya, jadi ini langsung kesimpulannya. Kesimpulannya itu, keuntungan maksimum akan tercapai jika tape yang terjual sebanyak 18 buah. Keuntungan maksimalnya adalah sebesar Rp40.000. Grafik keuntungan penjualan produknya naik. Hal ini terjadi dikarenakan semakin banyaknya produk tape yang terjual, maka keuntungannya pun akan berubah menjadi maksimum. Terus ini strategi pemasarannya. Ini kita pakai social media ads. Ini strategi pemasaran yang digunakan untuk mempromosikan produknya adalah social media ads. Kita menggunakan social media advertisement karena social media ads membantu bisnis untuk menemukan pelanggan baru yang potensial. Terus mengembangkan target pasar, mudah untuk mendapatkan feedback, lebih dekat dengan konsumen, dan dapat meningkatkan
brand awareness, dan promosi dengan biaya yang minim. Dengan menggunakan iklan sosial media, promosi produknya akan tersebar luas di luar sana dan produknya akan dikenal oleh masyarakat sehingga membuat produknya terjual di pasaran. Ini strategi pemasarannya. Yang pertama itu mempersiapkan produk, yang kedua itu menentukan harga produk, yang ketiga mencari keuntungan maksimal yang didapatkan dari penjualan, yang keempat mengenali karakter konsumen, yang kelima itu menawarkan produk dengan bentuk yang menarik dan dipromosikan ke media sosial media. Yang keenam itu meyakinkan pembeli dengan gambaran produknya dan kualitas produknya. Ini ada inovasi bisnis di masa pandemi. Sudah hampir 1 tahun virus COVID-19 melanda Indonesia. Hal ini menyebabkan bisnis tape hampir gulung tikar. Semua ini terjadi karena terlambatnya kegiatan produksi yang disebabkan oleh penurunan penjualan. Penurunan penjualan ini yang menyebabkan tape tidak bisa melanjutkan kegiatan produksi untuk hari-hari selanjutnya. Dengan terjadinya masalah ini, kami berinovasi untuk mengembangkan bisnis ini dengan cara bekerja sama dengan ojek online, lalu menggunakan kemasan yang UMF atau unik, menarik, dan fungsional. Mencantumkan alamat di Google Maps supaya bisa menarik perhatian pelanggan baru yang ingin mencari produk olahan tape, menjaga kehigienisan produk, menyewa jasa food vlogger untuk mengenalkan produk ini ke seluruh pengguna sosial media, dan aktif mempromosikan produk ke sosial media. Ini ada inovasi bisnis di masa pandemi. Dengan terjadinya hal ini, kami memutuskan untuk membuat sebuah inovasi terhadap produk yang kami produksi. Kami memutuskan untuk mengubah produk kami yang awal mulanya hanya sebuah tape menjadi muffin tape. Alasan kami memilih untuk dijadikan muffin tape sebagai inovasinya karena olahan ini sangat praktis untuk dikonsumsinya dibandingkan mengkonsumsi tapenya langsung. Dan di zaman sekarang ini rata-rata masyarakat membeli suatu produk selain tertarik dengan produknya, tetapi juga melihat keunikan produk tersebut. Oleh karena itu kami menggunakan inovasi ini untuk bisnis tape ini. Di sini ada website yang dijadiin sebagai referensinya, referensi strategi pemasaran. Well, that's our presentation today. Thank you for your attention. Have a nice day and stay healthy, everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Semangat. Terima kasih untuk kelompok 4 ya. Oke. Bagus. Masih tetap semangat ya. Kita boleh berikan dulu masukan dan saran dari guru-guru kalian yang masih kece, walaupun sudah siang ya. Tetap semangat ya. Oke, kita mulai dari guru terkece kita, Miss Dia. Silakan Miss Dia. Ngisiin dong duluan. Udah tadi. Itu dari berat badan. Isiin. Baik, terima kasih Miss Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 ya, Rosita, Akila, Dava, untuk pemaparannya tadi pembuatan materi biologi itu baik dari alat dan bahan sampai langkah-langkahnya sudah benar, dan cuman ini aja ya, hanya satu kesimpulannya tadi sudah dibaca kesimpulannya, cuman Ibu tidak membaca adanya nama ragi tersebut untuk proses fermentasinya. Benar nggak? Atau kelewatan? Benar Bu, itu soalnya lupa dimasukin gitu. Ya, sama nama apa namanya? Yang proses fermentasinya ya, penjelasannya ya, nggak ada.